Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Masih banyak pertanyaan yang datang ini. Ya Ustadz, apakah iman dan Islam itu bisa dipisahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya jelaskan beberapa kali, saya pernah meluruskan semua beberapa orang mubalik, itu saya pernah luruskan. Antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ibaratkan iman itu, kalau kita bekerja, ataukah kita bekerja di perusahaan, atau kita bekerja sebagai pegawai negeri pun, iman itu diibaratkan sebagai SK atau surat bukti bahwa kita sebagai karyawan ataupun seorang pegawai negeri. Itu iman sepertinya. Tapi kita mesti ingat, jadi iman itu apa? SK itu maksudnya bukanlah arti kita bebas. Kita memang diterima atau kita sebagai karyawan, tapi masih ingat kita harus mematuhi aturan yang ada di perusahaan atau aturan yang ada di dalam pegawai negeri tersebut harus kita patuhi. Kita tidak bisa berbuat semau-mau kita. Katakanlah kita punya SK, aturannya kita harus datang 7:30, kita harus ada ngantor, tapi entah bagaimana kita datang jam 13. Ada di antara yang menegur kita, bahkan kita marah. Kenapa? Saya punya SK yang sudah diangkat oleh pemerintah. Kenapa kau marah? Bisakah kita berkata demikian? Tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Begitu dengan Allah. Walaupun kita sebagai beriman, ya, kita harus memenuhi aturan-aturan yang ada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aturannya? Kepatuhan kita dengannya. Jadi ibaratkan yang namanya iman itu sebagai SK bagi Allah, pengakuan Allah kita beriman. Sedangkan Islam itu ada aturannya yang harus kita penuhi. Ad-din, ya, dinul Islam itu aturan. Allah mau orang-orang beriman itu tunduk dan patuh dengan dia. Orang beriman yang tunduk dan patuh itu namanya Islam. Makanya Islam itu lebih tinggi. Makanya Allah sarankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan orang Islam. Kenapa? Begitulah yang diperintah oleh Allah. Kalau orang beriman mati tidak Islam, orang beriman itu tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu ibaratkan kita bekerja itu sebagai SK atau selaku kita bernegara. Supaya lebih paham, ini menyampaikan secara bawah ya, ada ilmunya. Jadi secara bawah apa? Katakanlah kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia, memang benar kita warga negara Republik Indonesia, kita punya KTP ada. Apakah kita sekedar tahu saya warga negara Indonesia-nya sekedar itu? Tidak bisa seperti itu. Kita berada di warga negara sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh dengan aturan yang ada di negara kita ini. Bukan hanya sekedar pengakuan kita sebagai warga negara, bukti kita sebagai warga negara ada aturan-aturan di negara ini harus kita patuhi.
tak bisa kita langgar. Walaupun kita sebagai warga negara, bahkan kita menjaga aturan tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Begitu juga orang beriman. Seorang beriman inilah seharusnya mentaati Allah. Kalau bukan orang beriman mentaati Allah, siapa lagi? Gitu. Jadi orang beriman itu tempatnya Allah perintah dia. Wahai orang beriman, patuhlah kamu kepada Allah. Jangan kamu mati kalau dalam keadaan tidak patuh. Kalau kamu mati dalam tidak patuh, tidak Islam, kamu akan dimasukkan Allah juga ke neraka. Itu betulnya. Jadi ayat banyak lagi, bahkan ayat di dalam surah apa? Di dalam surah Al-Baqarah 208, begitu juga Allah perintah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu Islam secara keseluruhannya. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh-musuhmu yang nyata. Jadi orang beriman disuruh Allah masuk Islam. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Jadi orang beriman itu tak boleh mengikut langkah-langkah syaitan. Orang-orang beriman itu hidupnya secara Islam, mati juga dalam keadaan Islam. Orang beriman itu kalau mati tidak Islam, pasti orang beriman itu dimasukkan Allah juga ke neraka. Bahkan Allah katakan, kalau kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sedangkan syaitan itu musuh kamu, jangan ikuti. Jadi orang yang memisahkan antara Islam dengan iman, berarti itulah langkah-langkah syaitan. Jadi Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan, merupakan suatu kesatuan. Ibaratnya iman dan Islam itu ibaratkannya tinta dan pena. Pena tidak dapat digunakan kalau tidak ada tinta. Tinta tak dapat digunakan kalau tidak ada pena. Mobil, semewah-mewah mobil walaupun harganya 20 miliar katakan harganya, tapi kalau mobil itu tidak ada bahan bakarnya, mobil itu tidak bisa jalan. Bahan bakar ada, tidak ada mobil juga tidak bisa berjalan. Jadi merupakan satu paket ya, merupakan kesatuan. Jadi antara iman dan Islam itu ada kesatuan. Iman pengakuan kita kepada Allah, sedang Islam aturan Allah itu harus kita taati. Apabila iman dan Islam itu menyatu, barulah kita dikatakan Allah orang yang takwa. Ini sering saya sampaikan kepada seluruh para mubalik. Bahkan Buya Sakur sering saya nasihat seperti demikian juga. Jangan pisahkan antara iman dan Islam. Kalau kita pisahkan, maka kita akan terjumus ke dalam neraka. Islam, ad-dinul Islam merupakan menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Tidak cuma bisa iman, kalau tidak patuh, pasti kita akan masuk neraka juga. Jadi salah satu pertanyaan ya, iman dan Islam tidak bisa dipisahkan, merupakan satu paket ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham ya. Saya sampaikan secara balaghah itu sejelas-jelasnya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini paham semuanya ya. Untuk berikutnya nanti saya akan jawab. Ada pertanyaan juga, apa maksudnya Ustaz? Katanya mau Islam tidak ada paksaan. Nanti akan saya jawab pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan. Mudah-mudahan kita akan dapat ketemu lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.